bagaimana sih alur pelaksanaan SKD pada saat hari H-nya? Assalamualaikum semua. Yeay, kita ketemu lagi. Hari ini kita mau bahas apa nih? Hari ini materinya sangat-sangat penting dan sangat-sangat baru. Apa nih materi hari ini? Materi hari ini adalah alur pelaksanaan ujian SKD dan kelengkapan apa aja yang harus dibawa. Bagaimana videonya? Oke, stay tune. Oke, langsung aja. Barang-barang apa aja atau kelengkapan apa aja yang harus dibawa pada saat pelaksanaan ujian SKD? Yang pertama yaitu kartu dari website Dikdin, kartu peserta yang paling terakhir. Nah, jadi di website Dikdin dan teman-teman login, nah di situ ada kartu peserta teman-teman yang paling terakhir. Yang mana Kak? Nah, ini tampilannya. Yang ada atas dan bawah, terus habis itu di tengah-tengahnya digunting. Nah, yang ada barcode-nya. Nah, yang kedua yaitu kartu peserta dari masing-masing web kampus kedinasan yang teman-teman pilih. Nah, dari web kampus kedinasan teman-teman biasanya mengeluarkan kartu peserta. Nah, itu juga di print dan dibawa. Yang ketiga yaitu KTP atau kartu identitas. Nah, jadi KTP dibawa, KTP asli. Jika belum punya KTP, bawa kartu keluarga. Nah, sebagai kartu identitas. Yang keempat yaitu siapkan pensil yang sudah diserut. Nah, boleh 2. Nah, untuk keamanan teman-teman. Nanti kalau misalnya satu patah masih ada satunya. Nah, di sana kalau di tahun-tahun sebelumnya disediakan pensil. Nah, tapi karena lagi pandemi, mungkin karena ganti-gantian pensil itu tidak baik gitu kan. Nah, jadi teman-teman bawa pensil sendiri-sendiri atau masing-masing yang sudah diserut. Selanjutnya yang dibawa adalah face shield. Nah, jadi pelindung wajah ya, itu juga dipakai atau dibawa. Selanjutnya, masker. Nah, masker sudah wajib itu dipakai ya, jadi bukannya dibawa, dipakai juga. Lanjut, ada sarung tangan. Sarung tangan juga dibawa atau dipakai ya. Nah, terus tambahan hand sanitizer. Artinya yaitu ketika teman-teman lagi megang apa-apa ya, jadi supaya menghindari corona. Oke, itulah barang-barang yang wajib dibawa pada saat tes. Nah, lanjut lagi. Sekarang alurnya. Bagaimana sih alur pelaksanaan SKD pada saat hari H-nya? Nah, oke. Alur pelaksanaan SKD pada saat hari H yang pertama yaitu persiapan tes. Nah, nanti teman-teman di situ, teman-teman duduk dulu istirahat setelah datang ke tempatnya masing-masing, contoh di BKN gitu ya. Nah, teman-teman duduk dulu. Nah, itu sembari nunggu yang lainnya untuk datang. Jadi teman-teman yang lainnya untuk datang. Nah, duduk. Kemudian yang kedua pemeriksaan kelengkapan. Nah, baru nih dipanggil persiapan untuk pemeriksaan kelengkapan. Apa tadi yang dibawa, barang-barang yang dibawa itu diperiksa. Nah, kemudian barcode scanning dan pemberian PIN peserta. Jadi di kartu peserta teman-teman yang dari Dikdin, nah itu ada barcode di situ. Nanti petugas atau panitia men-scan itu, kemudian akan muncul PIN. Nah, itu adalah PIN teman-teman untuk mengakses pada saat tes. Nah, lanjut. Kemudian setelah mendapatkan PIN, nah tas atau barang bawaan kelengkapan itu di locker, disimpan di locker. Jadi penyimpanan tas dan kelengkapan di locker. Nah, setelah tersimpan semua, selanjutnya adalah naik gitu ya. Artinya kalau yang di BKN naik ke lantai 2. Nah, tahapan selanjutnya adalah pengarahan ujian dan pemberian PIN sesi. Nah, pengarahan ujian maksudnya gimana, Kak? Jadi di situ akan dijelaskan bagaimana ujiannya, terus juga petugas atau panitia yang di dalam itu akan memberikan
pin lagi, artinya pin sesi teman-teman nanti akan ada pin lagi. Jadi ada 2 pin peserta dan pin sesi yang akan dimasukkan. Nah, pengarahan ujiannya, contoh pengarahan ujiannya adalah jumlah soalnya, terus abis itu betul salahnya dapat nilai berapa. Nah, jadi TWK, tes wawasan kebangsaan, jumlahnya ada 30, TIU 35, dan TKP 35. Jadi di total 100. Nah, itu adalah pengarahannya ya. Nah, lanjut lagi, panitia juga akan memberikan pin sesi untuk teman-teman mengakses. Nah, tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan ujian. Oke. Nah, ini tombol-tombolnya apa aja nih pada saat tes? Nah, jadi nanti akan ada tombol 1 sampai 100, artinya soalnya. Terus yang kedua, ada tombol di setiap nomor atau tampilan di monitor. Itu akan ada simpan dan lanjutkan atau lewati. Nah, itu juga sama seperti di Tryout Bindo. Jadi kalau teman-teman belum pernah nyoba, teman-teman bisa mengakses Tryout Bindo. Linknya ada di sini, tryout.bimbaindonesia.com. Nah, lanjut lagi. Tambahannya sekarang ini ada tambahan kamera. Jadi di depan komputer teman-teman ada kamera yang mengarah ke teman-teman. Nah, itu untuk menghindari atau mengurangi kecurangan. Oke, sudah. Nah, terus selain tombol angka sama tombol simpan dan lanjutkan, ada tombol selesai. Nah, ini jika teman-teman sudah selesai mengerjakan, nah teman-teman bisa mengklik tombol selesai, nanti muncul skornya. Nah, tadi diklik tombol selesai, Kak, durasinya berapa? Durasinya adalah 90 menit untuk 100 soal. Oke. Jadi ketika klik tombol selesai, selanjutnya adalah selesai ujian dan pengisian kuesioner. Nah, jadi setelah mengklik selesai ujian, selesai tombol itu, nah ada kuesioner yang perlu diisi. Jadi mengenai bagaimana panitianya, petugasnya, pelayanannya. Nah, gitu kita ngisi kuesioner. Nah, setelah kuesioner diisi semua, nanti muncul skor teman-teman. Nah, skornya gimana Kak tampilannya? Tampilannya TWK, TIU, TKP nanti muncul masing-masing skornya. Kemudian ada statusnya apakah memenuhi atau tidak memenuhi. Maksudnya gimana Kak? Nah, tadi ada skor, ya kan? Skor teman-teman, terus itu ada ambang batas. Nah, atau batas skornya. Nah, jika teman-teman TWK-nya sudah melebihi 65, TIU-nya sudah melebihi 80 gitu ya. Nah, TKP-nya sudah melebihi 126, itu akan statusnya adalah memenuhi. Kak, kalau misalnya di bawah itu gimana? Di bawah itu nanti statusnya adalah tidak memenuhi. Kak, kalau misalnya sama angkanya memenuhi atau tidak. Misalnya contoh angkanya adalah 80 TIU-nya gitu ya. Terus habis itu TWK-nya 65 gitu ya. Nah, itu tetap memenuhi hitungannya. Jadi kalau misalnya pas, itu kategori tetap memenuhi. Nah, di antara 3 ini, salah satu aja ada yang tidak memenuhi, maka status terakhir adalah tidak memenuhi. Ya, jadi diingat-ingat harus ketiga-tiganya. Oke, setelah tampil, nah ini kertas coret-coretan yang diberikan oleh petugas atau panitia yang ada di dalam, ini tidak boleh dibawa pulang. Jadi harus dibuang di tong sampah di situ ya. Artinya disaksikan juga oleh petugas. Jadi teman-teman hanya bawa kartu peserta saja. Nah, untuk mencatat nilai skor teman-teman bisa catat di kartu peserta itu. Oke. Nah, selanjutnya kakak akan menampilkan laporan nilai dari siswa-siswa Bindo yang sudah ikut tes. Nah, berikut tampilannya. Yang pertama, nah kita lihat di situ, ya kan? TWK, TIU, TKP mendapatkan nilai 85, 135, 138. Artinya memenuhi dari passing grade yang sudah ditetapkan. Passing grade-nya yaitu TWK 65, TIU 80, TKP 126. Karena dari itu nilai siswa Bindo ini memenuhi dengan total yaitu 358. Ya, lanjut lagi. Ada 375. Nah, ini 375 secara total ini tinggi ya teman-teman ya. Lanjut. Nah, ada 341. Lanjut lagi, ada 334. Nah, itu ya.
Lanjut lagi ada 340. Nah, 340 itu dengan rincian 95 TWK, TIU-nya 90, TKP-nya 155. Nah, dia memenuhi standar semua. Dan yang terakhir, nah ini chatan dari orang tuanya melaporkan anaknya lolos atau memenuhi passing grade TKD. Nah, gini teman-teman, yang paling utama itu memenuhi di atas passing grade dulu. Nah, kenapa Kak? Karena ketika sudah di atas passing grade, ini akan diproses untuk rankingan. Nanti akan di ranking, zret. Nah, itu kan dari kuota yang ada, itu kita kalikan 3. Contoh misalnya kuota sekolah kedinasan tersebut atau kampus ini 200, berarti dikali 3 600. Nah, apakah siswa ini itu masuk ke rankingan 1 sampai 600? Nah, jika masuk maka akan masuk ke tahap berikutnya. Nah, terus tadi jika dari tiga bagian ini TWK, TU, TKP salah satunya aja ada yang di bawah passing grade. Nah, itu maka statusnya adalah tidak memenuhi. Salah satu sudah kena, maka yang lainnya juga kena. Maka dari itu diusahakan di atas passing grade dulu semuanya. Kak, kalau misalnya ngepas banget gimana nilainya? Misalnya TWK 65 pas, TIU 80 pas. Apakah itu kategorinya memenuhi atau di atas passing grade atau tidak gitu ya? Nah, jawabannya kalau nilainya ngepas, itu jawabannya adalah memenuhi. Jadi teman-teman misalnya TWK 65, TKP 126, terus TIU-nya 80, nah itu memenuhi untuk diproses perankingan. Gitu teman-teman. Nah, di sini juga ada peserta umum ya, yang peserta mengikuti tryout Bindo, ini nilainya juga bagus. Nah, dia juga baru tes terus nilainya bagus. Berapa nih nilainya? Nah, nilainya dia rinciannya TWK-nya 85, TIU-nya 160, TKP-nya 145. Nah, ini lumayan tinggi nih teman-teman. Nilainya adalah 390. Nah, lanjut lagi ada peserta juga. Nah, bilang nilainya 313 memenuhi. Nah, ini juga sama peserta tryout Bindo. Oke, Bindo juga sekarang lagi membuka tryout nasional kedinasan. Nah, teman-teman yang belum nyoba, ini segera. Nah, teman-teman yang kemarin ketinggalan TO nasional 1, 2, 3-nya. Nah, ini teman-teman bisa pilih paket multiple tryout di menu payment. Jadi sign up, habis itu sign in. Nah, baru habis itu klik menu payment, pilih multiple tryout. Nah, pilih langsung yang standar 2. Artinya teman-teman dapat langsung 5 kali TO. Artinya TO sebelumnya teman-teman bisa mengikuti dan langsung. Nah, keunggulan dari multiple tryout itu ada bonus latihan soalnya. Nah, jika teman-teman mau ngikut yang satuan atau single tryout ini bisa juga. Nah, jadi ini lagi berlangsung ya, tryout 4. Nah, kemarin udah tryout 1, 2, 3. Nah, teman-teman yang belum coba, dicoba TO 4-nya. Ya. Nah, alamatnya ada di sini. www.tryout.bimbelindonesia.com. Oke. Nah, ini pembahasannya bisa di-download, bisa dipelajarin, terus bisa diulang-ulang juga secara sistem gitu kan. Nah, oke. Nah, di Bindo ini dari 6 siswa yang tes. Nah, ini jadi siswa Bindo untuk yang sekarang, artinya yang udah tes, ini ada 6 dan alhamdulillah 6-6-nya memenuhi atau di atas passing grade semua. Artinya 100% lolos gitu kan. Maksudnya adalah memenuhi. Ini alhamdulillah banget. Nah, di Bindo selain diajarkan SKD, di sini juga diajarkan tes lainnya. Seperti apa, Kak? Nah, kita di sini kita ajarkan psikotesnya kita ajarkan psikotes intelijensia dan psikotes kepribadian. Di sini diajarkan contoh Pauli tes hitungan koran yang angka semua ke bawah. Terus lanjut lagi psikotes gambar orang, gambar pohon, 8 kotak gambar atau warteg tes diajarkan di sini. Terus lanjut lagi psikotes intelijensia, artinya hitungan ada. Nah, begitu juga kepribadian. Terus lanjut lagi diajarkan wawancara. Wawancara diajarkan di sini bagaimana cara menyampaikan, bagaimana cara bersikap, menyapa dan lainnya. Terus diajarkan juga tes kesehatan kebugaran. Jadi di Bindo ada praktek
larinya. Jadi sebelum lari kita kasih tahu materinya dulu biar kuat. Contoh misalnya targetnya lari 12 menit itu berapa putaran, push up, sit up itu dapat berapa, yang dapat nilai 100 atau bagusnya berapa. Nah, itu diajarkan. Lanjut lagi diajarkan tes potensi akademik TPA. Nah, ini TPA benar-benar kita khusus kita ajarkan. Jadi selain mirip sama TU, tapi emang kita benar-benar ada pelajaran TPA. Nah, lanjut lagi ada bahasa Inggris. Bahasa Inggris diajarkan di sini bukan hanya bacaan, nah tapi kita juga mengajari grammar. Nah, ini juga berguna nih, bahasa Inggris artinya kepake juga pada saat tes perguruan tinggi negeri. Jadi kedinasannya dapat, terus perguruan tinggi negeri juga dapat. Nah, lanjut lagi. Nah, juga diajarkan SKD tentunya ya. Jadi SKD tes PNS artinya semua sekolah kedinasan ada SKD. Jadi di sini wajib ada SKD. Nah, di sini jadi bukan hanya untuk sekolah kedinasan aja, tetapi juga kepolisian dan kemiliteran pun bisa untuk les di sini. Oke. Dadah.